Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nad'iruha bajabatan yaumiddin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hafa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa ta'ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, anugerah maupun karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dimampukan, diberikan kesanggupan oleh Allah untuk bisa mensyukuri setiap segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun yang lalu selama ini semuanya diterima oleh Allah. Kalaupun ada yang kurang, mudah-mudahan untuk kekurangannya Allah sempurnakan dan Allah terima. Dan juga mudah-mudahan segala dosanya kita, segala luput, salah hilang kita tidak tersisa sedikit pun kecuali semua sudah terampuni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan umur sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, sampai pada akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khawatir. Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian kita tentang sampailah kita kepada hikmah yang ke-11. Tapi karena panjang langsung saya artikan saja. Pada intinya begini hadirin, manusia itu antara berdakwah atau tidak, antara menasehati atau dinasehati. Tapi yang berdakwah butuh tetap didakwah. Ulama itu butuh kepada ulama yang lain, ulama itu butuh kepada guru. Dan yang didakwai juga butuh untuk mendakwai, yang dinasihati juga terkadang butuh untuk memberikan nasihat kepada yang lain, minimal kepada mereka yang dosanya mereka adalah dosanya kita, anaknya kita, istrinya kita, atau orang-orang yang levelnya mereka di bawahnya kita, bisa atasan kepada bawahan, boleh berdakwah. Bisa ada kesempatan kakak kepada adik, bisa pejabat kepada rakyat, bisa dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Jadi dakwah itu atau nasihat itu adalah merupakan fondasi agama. Ini al-dakwah. Hayya 'alas shalah
hayya 'alal falah itu kan ajak. Itu kan serupa. Berarti azan itu juga dakwah, nasihat. Khutbah, mau khutbah Jumat atau khutbah yang lain itu juga dakwah. Isinya nasihat. Makanya disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-din an-nasihat. Agama ini pondasinya itu adalah nasihat. Nabi itu suka hadis dakwah, mubasyirah wa nadhir, menyampaikan kabar gembira sekaligus menyampaikan peringatan-peringatan. Ini yang pertama. Nah, manusia sebagai objek dakwah itu macam-macam karakter. Sifat-sifatnya mereka ada macam-macam. Ada di antara mereka yang cukup dengan isyarat paham, nggak perlu dikasih keterangan yang panjang, nggak perlu misal dikeras, dikasih isyarat paham maksudnya. Kenapa? Cerdas, pintar. Ya. Makanya pernah sekali waktu ada seorang perempuan melihat Imam Abu Hanifah sedang ngajar ada di masjid. Maka Al-Imam Abu Hanifah dikasih akal sama perempuan, tapi posisinya akal sudah dibelah, sudah diiris paruh, sudah dikasih begitu saja kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ini pertanyaan saya butuh jawabannya panjenengan. Kalau kita kan nggak dijawab, kemudian dimakan jawabannya. Ini pertanyaan saya, jawabannya apa? Belajar. Oh enggak, posisi apa belum dikasih apa merah. Maka Imam Abu Hanifah membelah apel itu dan bilang ini jawabannya. Paham? Imam Abu Hanifah tahu pertanyaan maksudnya apa, perempuan itu juga tahu maksud jawabannya Imam Abu Hanifah. Sebenarnya tanya apa itu? Tanya bahwa kalau perempuan sedang mes, kan darahnya keluar warna merah. Kapan dia akan suci? Yaitu kalau suci, maka dibelah apa warnanya merah, tapi kalau sudah dibelah warnanya putih. Yang ditanya cerdas, katanya juga cerdas, ya, pintar atau pintar dari Al-Halim yang fi isyarat. Orang yang cerdas itu cukup dikasih isyarat, cukup dikasih isyarat. Ini yang pertama. Ada kalanya orang itu ketika didakwai tidak cukup dikasih isyarat, dikasih kode itu tidak cukup. Lebih perempuan tadi itu kenapa nggak tanya langsung sih, Bim? Imam Abu Hanifah kalau ada perempuan kayak begini, hukumnya bagaimana? Itu kan perempuan bulan perempuan ini malu mau tanya terang masalah kewangian, masalah haid, masalah menstruasi kepada orang seperti Imam Abu Hanifah itu canggung, sehingga ini perempuan katanya secara vulgar, terang-terangan, tapi tanya melalui isyarat, melalui kode dengan apel dari itu. Ada kalanya orang itu ketika didakwai nggak cukup dengan isyarat, nggak nyambung, nggak apa, perlu dikasih penjelasan, keterangan, tapi cukup dengan halus. Pada umumnya dakwah itu akan mudah diterima jika disampaikan dengan kelemah-lemah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Rasulullah SAW dalam Al-Quran, "Bima rahmatin minallahi lintahu walau kunta qawman ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Karena sebab rahmatnya Allah, jadilah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah
ditanyakan, kalau kamu kasar, maka niscaya tidak akan ada satu manusia yang beriman kepada kamu. Memang secara dakwah akan mendatangkan manfaat yang besar jika disampaikan dengan ramah, jika disampaikan dengan kelemah lembutan. Pernah diceritakan ada seorang Arab Badui Muslim, cuma belum sepenuhnya nanti agama, mungkin baru masuk Islam. Kebetulan kencing gak kuat lagi, masuk masjidnya kencing. Ya masjidnya Nabi saya kan bukan pakai tengkel marmer sekarang, seperti sekarang ya masih tanah begitu. Wong Nabi dan sahabat itu kalau sujud, kalau pas agak hujan sedikit, ya bocor, kemudian di dari beliau ada bekasnya tanah yang menempel. Ini Arab Badui masuk ke dalam masjid, kebetulan gak kuat, mojok kencing. Maaf para sahabat, karena aja masjid dikencing, udah mau diserbu Arab Badui. Kita akan bicara. Cukup sekarang kalian ambilkan air satu ember, satu timbok. Setelah diambilkan air, maka disiramkan kepada kencing tadi. Ya. Kemudian apa? Nabi Dawud, fa'in nama itu muyassirin walam tu'ahu masih, kalian itu diutus, diciptakan oleh Allah untuk memberikan solusi, bukan mempersulit keadaan. Ini Arab Badui kalau kencing kayak serbu kencingnya mana nyipatkan diri lagi, jangan sampai tuntas. Mari, ambilkan air, siram, selesai. Ada yang gampang, maka harus ada yang susah. Kalian diciptakan dengan agama itu untuk memberikan solusi, bukan untuk mempersulit keadaan. Dan ketahui Arab Badui ini melakukan itu bukan karena melecehkan masjid, bukan, tapi karena nggak tahu. Ibarat jadi wong desa, karena dia ngomong, pokok ketok lemah, ya wis ngono, dipikir sama, kencing di rumah sama di masjid dipikir sama. Maka Arab Badui ini sholat bersama Nabi, setelah wudhu kencing, wudhu sholat. Setelah sholat wudhu Arab Badui, ya Allah rahmati aku dan rahmati Muhammad, tapi jangan rahmati selain kami. Ini sahabat menyebut dia. Ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad, sini aku gak usah. Arab Badui. Maka Nabi menegur dengan lemah lembut. Rahmatnya Allah luas, jangan kamu tersenting. Ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad, sini aku gak usah. Saking makan lagi. Model itu sebuah bulan. Gak semakal, ya Allah rahmati kami yang lain gak usah. Amin. Kemana Nabi SAW mau disebut sama sahabat, dikasih penjelasan sama Nabi dengan kamu. Kemudian ketika salah berdoa, itu Arab Badui ditegur sama Nabi juga dengan lemah lembut. Nah, makanya Imam Syafi'i, makanya termasuk adat berdakwah atau memberikan nasihat itu tidak terang-terangan di depan, tapi secara rahasia, empat mata. Oh, kita melihat fulan itu salah, jangan dibahas atau ditegur di depan orang. Kita ini kalau melihat orang salah, yang kita harapkan adalah berubah. Kira-kira kalau ditegur depan orang berubah, dari semua itu pakai cara. Benar isi nasihatnya, tapi kalau caranya salah, kita terkesan salah. Imam Syafi'i itu pernah melihat ada orang hadir majelis dan mungkin melakukan sesuatu yang kurang ada dalam majelis ini. Nggak langsung ditegur di depan, dibakar imamnya. Nunggu tengah malam. Sekiranya orang kalau datang, Imam Syafi'i kan ulama agung. Di tengah kalau keluar pasti diikuti orang. Nunggu tengah malam biar ada ini. Ketika masuk ke rumahnya, bisi-bisi, Assalamualaikum, pelan, sampai yang orang siapa? Malam-malam kok datang? Saya Syafi'i.
Muhammad Idris iya loh jenengan ya bukan jangan dia aja istri bapak enggak sudah hidup anak sudah hidup wonten apa jenengan ya dalam kan beliau tahu enggak aku cuma mau ngasih nasihat kamu datang majelis itu begini itu kurang pas kurang ada kurang benar mesti yang ini ya akhirnya berubah. Kenapa? Dakwahnya benar, caranya benar. Makanya dari Imam Syafi'i sampai mengatakan man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa sana. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya secara sembunyi-sembunyi, faqad nasahahu wa sana, maka dia benar-benar telah menasihatinya dan menghiasinya. Nasihat itu akan menjadi mudah diterima kebenarannya kalau disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Tapi waman wa'awahu alaniyatan, barang siapa yang memberikan nasihat kepada orang lain secara terang-terangan, fadhahu wa syana, berarti dia bukan memberikan nasihat kecuali menjatuhkan, mempermalukan, mencela, mencaci, mengadili nasihat itu ya. Tapi kalau kamu sampai ke terang-terangan kilokno ini akan sulit untuk diterima kebenaran. Benar, tapi akan sulit diterima. Gini, seperti yang saya bilang tadi, kita juga melihat orang lain salah. Gimana caranya? Enggak. Kadang-kadang kita enggak hari. Kalau kita melihat orang lain salah, itu kesempatan buat kita untuk menghabisinya. Mau salah. Ini kan sudah tendensius. Ada berbeda kebencian di sini. Orang kalau tahu salah dan dia cinta kepada orang yang salah ini, kalau cara ini berubah. Dia mencari cara, tapi orang kalau sudah benci kepada orang yang salah, mumpung dia salah, kita teknologi depan umum. Ini kan memanfaatkan kesalahannya. Kadang-kadang kita melihat orang yang salah dirasain teh. Nah, tujuannya dia berubah enggak dirasain kok. Jadi omongan kok. Malah kadang-kadang kalau orang yang salah ini berubah, sungguh gitu. Kenapa kamu benci? Berubah dia sudah, berubah tetap gak terima. Alim. Loh. Riba itu kan kebenaran yang diubah, jelas. Nah gimana kalau nggak benar dan diubah? Fitnah ini paling harus diubah. Nggak yakin kalau sudah dibicarakan kepada orang lain, nanti inilah jadi kadang-kadang orang lain salah itu nganggap itu sebagai kesempatan. Oh berarti itu benci dia. Kapan dia berubah tetap kalau masuk hati, oh itu benci. Ya, kebenciannya kamu lebih bahaya daripada kemaksiatan orang yang salah. Yo, benci ya. Lu sebenarnya berubah, itu berubah sudah. Tapi tetap masuk hati, oh bencinya kamu lebih bahaya daripada maksiatan orang yang salah. Hasilnya kamu, hibahnya kamu, fitnahnya kamu lebih fatal daripada kemaksiatannya sendiri. Mungkin dia rusak kelakuannya, tapi kita sudah rusak hatinya. Kira-kira lebih fatal mana? Hati yang busuk atau kelakuan yang busuk? Hati yang busuk. Jadi sering melihat orang yang salah diambil kesempatan untuk menghabisinya, memviralkannya, untuk dinasihati malah diviralkan. Masih yo kan salah. Misal kita jalan-jalan yang malu, ada lagi perempuan udah duduk di lingkungan berbuat ojo diviral, dipikir pahala, bukan pahala. Satu di antara dua pilihannya kita nasihati sembunyi-sembunyi, atau laporkan kepada yang berwenang, titik. Kalau kita ambil foto cuma sebagai bukti, bukan untuk diviralkan. Apalagi dari keuntungan dari viralnya, sing salah ngomong, dia nangan duit haram.
medsos rasanya, pakai video. Kalau rasanya di kampung kayak dulu dan rasanya medsos itu dulu masalahnya. Iya, berita buruk itu berita baik. Sing viral sing kita mesti nabi. Sing elek, api viral, apa buat kreator konten ini, boleh ya. Tujuannya apa? Cek viral, viral apa dulu? Orang seperti ini lebih besar suruh khotimahnya daripada potensi husnul khotimahnya. Wah dia lebih baik. Hasil memang memberi nasihat Allah dan Muhammad itu lebih mudah diterima. Nah, pernah diceritakan ada dua ulama murid dengan guru lewat satu kampung, yang mana di kampung itu sering digunakan untuk maksiat. Sampai akhirnya dua ulama guru dan murid lewat satu kampung, lihat ada anak muda minum terang-terangan. Si murid ini kok kurang ajar, orang kiai mana ini, boleh pinggir jalan, nggak isi, nggak rutin, nggak sungkan. Akhirnya si murid ngomong sama guru, dengan guru, cek wakar maka tangan gurunya, ya Allah, sebagaimana engkau bahagia mereka di dunia, ya Allah, jadi mereka obat sehingga bahagia di akhirat. Lumayan ya kembali, tapi mintanya boleh lagi lumayan, mana sih enggak dari jauh makanan sini. Ini yang mabuk kelihatan, dia makanan, dipikir mana tobat ini. Namun mungkin kalau kurang ajar dengan jenengan tarik kembali doanya yo coba tidak sampai itu cuma yo ya juga mengarang seluruh akhirat. Akhirnya kali ini tobat tuh ya Allah aku kurang ajar dia tapi dia tetap perhatian usahakan aku mau ambil tobat teman coba kemana ya ganti si manusia ini malah tak lagi sadar menjadi mampu hilangkan hanya dakwah itu nggak apa sebetulnya tak usah kemudian enggak kecuali kalau caranya memahami semua orang menerima tetangga di sini. Jadi begini, kenapa sih dakwah itu harus jadi dakwah itu bukan hanya soal isi materi. Dakwah itu bicara tentang cara. Semua orang boleh jadi tahu kebenaran, tapi nggak semua caranya benar. Ulama ini semuanya boleh jadi mereka tahu kebenaran, tapi nggak semuanya pakai cara yang benar. Kalau dikasar, hatinya orang nggak bisa dipaksa. Kalau dikasar, harus jadi memang harus pelan-pelan, kudu telaten, kudu sabar. Dan yang namanya hidayah itu seringkali datang dengan kasih sayang. Hidayah itu seringkali datang dengan peneladanan. Jadi contoh, gak usah nasihat, pakai mungkin sudah kayak orang contohan niru dia akan berubah. Hidayah turun karena peneladanan. Hidayah turun karena kasih sayang. Ini dakwah. Ini dakwah. Jangan ada justru kalau dengan kekerasan menjauhkan manusia daripada kebenaran. Bagi yang bilang hidayah. Nah, hadirin sekalian hormati Allah. Tapi ada kalanya manusia sebagai objek dakwah dikasih syarat bahasa, dia harus hancur. Maka
maka ini perlu yang namanya ketegasan, itu dikasar, tapi ditegesi. Inilah yang namanya Islam itu hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana apa sih? Lek wae halus, lek wae tegas. Itu Islam. Wah, jangan digodain ya rahmatan lil alamin toh. Dan Nabi Ibrahim mecah berhala itu halus apa keras? Keras, dipecah hancur oleh namanya berhala-berhala itu. Sementara umurnya Nabi Ibrahim masih 16 tahun. Kesombongan dikira-kira yang namanya berhala dihancur satu-satu. Maka oleh Nabi Ibrahim, ayo rahmatan lil alamin. Jadi kalimat rahmatan lil alamin itu kan kalimat Quran. Maka cara menafsirkannya jangan hanya pakai akal dan logikanya kita. Saya mau tanya, Nabi nggak pernah perang ya? Berarti Nabi nggak rahmatan lil alamin ya? Kerasnya Nabi itu rahmat dari sebagaimana kelemah lembutan Nabi itu juga rahmat. Kembali kita tafsir, kembali kepada ulama, maksudnya rahmatan lil alamin itu apa? Jangan kembali kepada akalnya kita, otaknya kita. Lo makanya jadi banyak orang saya kan suruh nasihin aku. Rahmatan lil alamin, rahmatan sih, rahmatan Quran. Itu kalamnya, artinya apa? Jangan kami yang nasihin. Kalau kami yang nasihin ya seolah-olah pokoknya rahmat ya harus wis. Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika setelah 40 hari takut malam naik ke Bukit Sinai, hari dan ini kaumnya semuanya nyembah patungnya anak sapi izin sampai Nabi Harun, saudara Nabi Musa itu dijawab izin saking peduli dengan syirikannya dijawab. Ayo Nabi salah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa itu melemparkan Taurat, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yad'uhu. Musa melemparkan budak-budak yang namanya Taurat dan menarik kepala saudaranya, yaitu Nabi Harun, didekatkan kepadanya. Kok iso Harun? Tak tinggal tahu di balik-balik mereka ini nyembah anak sapi semuanya. Marah besar. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Allah, wajah munafiqin wal kufar maghlub alaihim. Muhammad, perangi orang-orang munafik, perangi orang-orang kafir dan bersikap keraslah kamu terhadap mereka. Ada tempatnya, ya jangan dikeraskan hanya ada waktunya. Ini Islam itu bijaksana. Jadi ketika ada di Madinah ada satu kaum Yahudi namanya Bani Quraidah. Sekali waktu perang khianat, Bani Quraidah khianat. Maka Rasulullah memerintahkan untuk dihukum sebagaimana hukumnya Taurat. Apa hukumnya Taurat bagi khianat? Hukuman mati. Artinya apa? Secara langsung Nabi Muhammad itu dipenggal. Keras, tegas. Tapi kalau tepat pada waktunya, tepat pada orangnya, tepat pada sifatnya, itu bijaksana. Ya itu namanya Islam tadi. Jadi kalau orang yang rahmatan coba ini rahmatnya dari mana? Sesuai dengan tafsirnya mereka. Ini rahmatnya dari mana? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, rahmatnya salah kabeh para nabi dan dia. Makanya memahami Islam ini sing harus sempurna. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang gak bayar zakat di perang dikejar, gak koper katanya. Sayyidina Abu Bakar sahabat yang paling lembut dari bisa ngaku, bisa keras, bisa tegas kepada orang yang nggak mau bayar zakat. Nah, hasil memang ketegasan
jasa itu dalam berdakwah juga kadang diperlukan. Terakhir, ada kalanya orang itu ketika didakwah dikasih syarat nggak paham, dinasehati makhluk gak dikeras nggak bisa malam dan hari. Maka kata Imam Haddad bahwa minasyayatin tadi dia setan mau bawa soal minajin tadi. Selagi orang itu dalam hatinya ada iman, dia akan iman kebenaran hati, walaupun tak langsung bukan. Wadakir kami nanti terhadap gaul mungkin berikan peringatan bagi Muhammad. Kenapa? Karena peringatan, nasihat, teguran itu akan memberikan manfaat kepada mereka yang beriman. Orang itu kalau masih punya iman, mereka mau benar, mereka belum mesti berubah karena berubah tergantung hidayah maunya Allah bagaimana. Tapi orang kalau nggak punya iman, tapi nggak punya iman, kebenaran akan ditolak. Nggak terima orang kadang. Masih sembunyi-sembunyi, masih dengan lemah lembut, meskipun dengan cara yang baik dan benar, tetap harus dikeras orang berarti harus. Oh, berarti setan bangsa manusia, bukan saya yang bilangnya. Ulama mengatakan, ibarat binatang dari binatang buas, nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dijelaskan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Yundiramakan hayya wa yaj'aluhu al-ladhi." Beri peringatan kepada mereka yang hidup. Maksudnya hidup apa? Artinya berikan peringatan oleh Muhammad kepada mereka yang hatinya hidup. Kenapa? Karena orang walaupun jasadnya hidup kalau hatinya mati nggak akan terima nasihat. Karena nasihat itu modalnya bukan ringan. Modalnya nasihat itu bukan ringan. Orang itu mau menerima nasihat, hatinya hidup atau tidak, hatinya sehat atau tidak, hatinya ada iman atau tidak. Ini masih penting dakwah kepada orang buta dan tuli, maaf kepada orang yang bisa melihat dan mendengar, tapi hatinya yang maaf disabilitas. Fisiknya sempurna, tapi hatinya difabel. Masih lebih dakwah pada orang yang buta dan tuli, tapi hatinya maaf cacat. Saya ngajarin tunanetra kami, ngajarin tunanetra setiap hari. Masya Allah, mereka lebih mudah untuk menerima nasihat serta melihat hatinya saya. Saya mengetahui saya yang atas yang kasar. Bukan saya tahu sih, mereka saya tahu saya. Cuma memang beda. Terus pada akhirnya kita ada di posisi yang mana? Cukup dikasih syarat apa? Cukup dikasih keterangan yang bermakna atau tidak? Atau perlu dikasih? Ini masih mungkin gimana? Ini masih mungkin. Jangan sampai jadi lepas, nggak manfaat sama sekali. Isyarat apa, dikasih kode apa, di arus hadis dikasih apa, walhamdulillah. Wa umhana suwal hijab. Tahu nggak apa namanya? Bahan bakarnya mereka apa? Wa umhana manusia. Bahan bakarnya neraka termasuk manusia. Siapa bahan bakarnya neraka manusia? Maksud manusia yang tidak manfaat sama sekali, dakwah nasihat baginya. Banyak tidak baru fakta. Ada pertanyaan sebentar. Apakah kita termasuk boleh kepada anak apabila kita memaksakan kehendak kita demi kebaikan anak kita? Orang tua itu secara umum itu lebih
bijaksana daripada cara berpikirnya lebih panjang daripada pengetahuan dan pengalamannya lebih banyak daripada, sehingga orang tua merasa anak ini kalau menurut saya itu akan lebih prospek daripada dia nuruti apa kata hatinya sendiri. Itu wajar, wajar. Tapi coba benar juga maunya anak ini apa sih? Keliru apa benar? Kalau sama-sama benar nyata dibanggakan. Kalau masih bingung, coba cari ulama gimana? Ulama yang soleh, karena mereka itu cara pandangnya jauh dari. Mereka bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Mereka bisa merasakan apa yang tidak bisa kita rasakan. Mereka jangkauannya luas karena mereka yang ada Allah. Dan sehingga soal istinkhor. Yang jelas walaupun posisi orang tua itu benar, lebih pintar, ya, lebih bijaksana, ya, lebih pengalaman, ya, tapi dengan memaksa itu enggak, belum tentu jadi baik. Jangan sampai rusak hubungan orang tua dengan anak, putus silaturahmi orang tua dengan anak, ya. Karena orang tua walaupun posisinya dia memaksakan kehendaknya kepada anak, padahal anak ini juga punya kemauannya yang positif juga sebetulnya, kecuali kalau salah ya jangan dituruti. Ya, orang tuanya itu oh jadi tentara, misalnya anaknya saya mau jadi dokter Pak, lu kok dari kenapa orang tuanya ngarang tentara? Ya karena bapaknya tentara, kamu kan lebih gampang, nggak nyari. Kalau kamu jadi dokter, sekolah gede, kemudian nyari, saya nggak punya link, nggak punya relasi, nggak punya pengalaman. Kamu jadi dokter itu apa untung? Kita kalau menjadi tentara, gitu. Siapa yang tentara begini? Kan tentara. Ini, tapi kita sama-sama baiknya. Coba konsultasi setelah ngomong sama anak yang mentok ya, dialog sama anak yang mentok, ya. Kemudian lobby-lobbynya mentok sama anak, coba konsultasikan kepada kiai yang soleh. Menurut dengan ribut ya, kalau dengan dia anak saya ini prospeknya ke tentara masih dokter, cara pandang mereka berbeda lagi. Mentok siapa? Belum bingung. Istiqoroh. Nikahin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang bingung melayani hukum. Bingung itu dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipaksakan. Bagaimana juga jangan dipaksakan. Tapi kasih perhatian kepada anak. Kalau nggak bisa kepada ulama, kalau masih nggak bisa dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang terakhir, kita sholat, kita puasa, kita zakat, tapi itu cuma menggugurkan kewajiban. Bagaimana caranya agar kita ikhlas dan menikmati semua itu tanpa ada halangan dari aktivitas kita sehari-hari? Ikhlas dalam ibadah itu bukan berarti nggak boleh terganggu oleh aktivitas kita sehari-hari. Rasulullah juga kerja, sahabat juga kerja, yang punya aktivitas di luar urusan akhirat. Nggak ada masalah. Cuma kenapa kita ini kalau ibadah sholat puasa zakat hanya untuk terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban? Karena kita ibadahnya ini bukan karena untuk menyakiti. Saya kasih gambaran. Jangan dikaitkan Allah sholat, tapi jangan sholat tidak ada apa. Kayak itu, jangan nggak sholat pun nggak ada resiko neraka. Kira-kira sholat ini, sholat tuh lebih aku sholat untuk apa? Mereka sholat juga apa? Kira-kira sholat kita, berarti kita ini nggak sudah neraka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kita ini diciptakan untuk ibadah. Urusan kita sama Allah ibadah. Titik. Sudah neraka itu urusannya Allah kepada kita, urusannya kita kepada Allah. Kalau apa sholat itu, aku nggak sholat itu apa ya Allah. Dan kamu ibadahnya ke Allahnya. Saya mau tanya, kalau sudah rokok mesti nyari Tuhan. Orang berubah di sini, pantas anak tak berubah sama orang tua. Nah,
ikhlas. Ikhlas. Kita itu tidak punya hak menuntut Allah. Tidak punya. Orang itu boleh menuntut kalau dia punya hak. Tidak dipenuhi haknya itu. Lalu kita tidak punya hak sama Allah. Hubungan kita sama Allah hanya kewajiban pada hak. Hubungan Allah kepada kita hanya ada hak. Allah menuntut hak dari kita tanpa Allah punya kewajiban apapun kepada kita. Pahami, saya diciptakan untuk ibadah. Orang soleh itu hari ini bisa orang soleh bercerita, kamu bahkan masuk neraka. Sholat mereka tanpa sholat. Urusan surga berapa? Urusan saya diciptakan untuk ibadah. Kita sholat sampai jujur, rukuk sampai rukuk sampai buku, apa lunas utangnya kamu Allah pada kita hari ini? Utang lunas untuk kita ini minta surga, tulis ini sendiri. Kudu mulai sholat, zakat, puasa. Kita ini minta surga karena apa? Menulis, melunas. Makanya seperti banyak nawas sebagai gila dan seperti Firdaus Allah walau ala nah jangan suka merosot datang besar nawas benar nawas ini pintar cerdik bagus di pulau ini kalau besar kalau terang sudah suara tapi benar kali nggak mampu tewas lagi kita ini kadang-kadang jalur suka aku nah kalau mau tadi sholatnya kami belum lunas utangnya mah lalu jangan lupa kalau ditanya tadi sama Allah begini nggak apa-apa Allah engkau wajib masukkan ke dalam surga masa sholat saya haji saya masa saya zakat mesti tahu utangku belum lunas nggak kok haji si mesti haji itu aku lagi jawaban ini jadi pedoman hidup dalam ibadah. Ikhlas hari ini, enteng orang ibadah, enteng orang. Ini
Allah.